Glory, glory, Man United. Balik lagi bersama Gomio Channel. Hari ini kita akan mengulas, review, dan prediksi pertandingan antara Burnley melawan Manchester United. Pertandingan ini adalah pertandingan yang harusnya digelar di pekan pertama PL, namun harus ditunda karena United diberi kesempatan untuk beristirahat setelah tampil di kompetisi Eropa. Buat kamu yang belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update berita seputar Manchester United. Manchester United akan berharap untuk naik puncak klasemen EPL sementara dengan mengalahkan tuan rumah Burnley di Turf Moor dalam pertandingan yang seharusnya digelar di pekan pertama Liga Inggris musim terbaru di musim ini. Mereka berharap untuk naik ke puncak klasemen EPL dengan mengalahkan Burnley di kandangnya sendiri. Pastinya pertandingan ini akan tidak dalam tempo lambat karena Burnley sendiri sedang panas-panasnya setelah mereka bangkit dari keterpurukan di awal musim dan perlahan tapi pasti mulai naik di klasemen sementara EPL. The Clarets menghadapi kekalahan hanya dalam 1 dari 7 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi setelah mereka memperkuat lini belakang mereka. Hasil terakhir mereka adalah kemenangan atas MK Dons di Piala FA dengan pertandingan diselesaikan melalui adu penalti. United di sisi lain seperti Burnley mengawali musim ini dengan buruk, tapi perlahan tapi pasti sekarang ada di posisi kedua dan siap untuk mengkudeta posisi puncak klasemen dari tangan Liverpool jika bisa mengalahkan Burnley. Menjelang pertandingan hari Selasa malam atau Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, United memiliki kesempatan untuk naik ke puncak klasemen dengan saat ini memiliki poin yang sama dengan Liverpool. Pertandingan yang digelar musim lalu di kandang Burnley, United berhasil menang 2-0 berkat 2 gol dari Anthony Martial dan Marcus Rashford. Mari kita simak lini per lini dan kondisi kedua tim menjelang pertandingan. Manchester United akan berharap untuk naik ke puncak klasemen EPL sementara dengan mengalahkan tuan rumah Burnley di Turf Moor dalam pertandingan yang seharusnya digelar di pekan pertama. Dari Burnley dilaporkan bahwa manajer Sean Dyche mendapat dorongan besar menghadapi kunjungan Manchester United. Pada hari Selasa, manajer Burnley tersebut mungkin hanya akan kehilangan layanan dari 3 pemain tim utamanya. Paling positif adalah kembalinya Nick Pope yang akan kembali mengawal Mister Gawang Burnley, juga kembalinya Ashley Westwood dan Josh Brownhill yang tidak bermain saat menghadapi MK Dons. Mereka bisa tersedia setelah pulih dari virus COVID-19. Demikian yang dikatakan oleh Dyche dalam konferensi pers sebelum pertandingan. Sementara itu, pemain seperti Dwight McNeil, Charlie Taylor, Jay Rodriguez, dan Kevin Long mungkin akan menghadapi tes kebugaran menjelang menit-menit akhir pertandingan dimulai. Pop kembali akan berada di Mister Gawang dan Dyche kembali akan menggunakan formasi 4-4-2-nya dengan ciri khas strateginya yaitu bola-bola panjang ala tim tradisional Inggris. Strategi ini akan membuat The Clarets akan mengisi tempat pertahanannya dengan 4 pemain bertahan untuk menghadapi penyerang-penyerang setan merah yang haus gol. Ketersediaan Taylor yang mungkin 50-50 maka akan membuat Eric Pieters akan kembali ke posisi bek kiri Burnley dengan Matthew Lawton mulai di sisi kanan. Sementara itu jantung pertahanan Burnley 2 bek tinggi besar yaitu Ben Mee dan James Tarkowski akan membuat
United sulit untuk mengembangkan bola-bola udara. Sementara itu di lini tengah, Westwood dan Brownhill akan menjadi duo jangkar dengan Jack Cork dan Dale Stephens menemani mereka. McNeil mungkin akan kembali dan kehebatan dalam bola mati akan sangat berguna. Empat terakhir di tengah lapangan harus diserahkan kepada Robbie Brady yang telah tampil cukup baik sejak kembali dari cedera. Sementara di depan, duet Chris Wood dan Ashley Barnes mungkin akan membentuk duet yang sementara itu dari Manchester United, manajer Ole Gunnar Solskjaer tidak memiliki banyak masalah cedera baru menjelang persiapannya menghadapi Burnley di Turf Moor. Pada konferensi pers sebelum pertandingan, Ole mengatakan bahwa Eric Bailly dan Paul Pogba kemungkinan harus menghadapi tes kebugaran menjelang pertandingan. Dengan pertandingan menghadapi Liverpool di akhir pekan, Solskjaer tampaknya tidak akan mengambil kesempatan untuk menurunkan keduanya melawan Burnley. Diharapkan mereka tersedia untuk pertandingan menghadapi Liverpool. Sementara Victor Lindelof dan Luke Shaw telah kembali latihan setelah mengalami cedera ringan pada pertandingan FA Cup. Namun kemungkinan kembalinya Edinson Cavani setelah absen dalam 3 pertandingan karena suspensi menjadi kabar yang paling menggembirakan bagi pendukung Setan Merah. Cavani yang sangat bugar siap menjadi ujung tombak serangan United melawan Burnley. Dengan kemungkinan Anthony Martial kemungkinan dipindahkan ke posisi penyerang sayap kiri dan Rashford di sayap kanan. Sebenarnya posisi Rashford dan Martial di kedua sayap ini sangat baik dalam beberapa pertandingan terakhir. Bek lawan akan menjadi kebingungan karena mereka bisa merotasi posisinya di kanan dan kiri serangan dari Manchester United. Bruno Fernandes tentunya akan menjadi pemain nomor 10 setelah di FA Cup tidak diturunkan, dan dia akan menjadi penentu apakah United bisa menyediakan peluang-peluang untuk para penyerangnya mencetak gol. Di lini tengah dengan absennya Pogba akan membuat McTominay kembali harus berduet dengan Fred sebagai poros ganda. Di lini belakang, statistik utama. Setelah kalah dalam pertandingan tandang Premier League perdana melawan Burnley 0-1 pada Agustus 2009, United belum pernah kalah dalam 5 kunjungan terakhir mereka ke markasnya Burnley Turf Moor. Mereka menang 4 kali dan draw 1 kali dan selalu clean sheet. Burnley memenangkan pertandingan liga pertama awal tahun mereka hanya 1 dari 6 tahun kalender terakhir. Mereka draw 2 kali dan kalah 3 kali, di mana satu-satunya kemenangan itu datang di Huddersfield pada tahun 2019. Man United adalah satu-satunya tim yang belum terkalahkan di laga tandang di EPL musim ini. Mereka memenangkan 6 dari 7 pertandingan tandang mereka sejauh ini dengan mendapat hasil seri 1 kali. Total, Setan Merah tidak terkalahkan dalam 14 pertandingan tandang liga terakhir mereka. Rekor ini merupakan rekor terpanjang mereka sejak Maret 2010 sampai Januari 2011, yaitu 16 pertandingan. Sementara itu Burnley hanya memenangkan 1 dari 25 pertandingan kandang terakhir EPL mereka melawan tim Big Six, yaitu draw 4 kali dan kalah 20 kali. Kemenangan terakhir mereka adalah 2-1 atas Tottenham pada Februari 2019. Anthony Martial telah mencetak gol di ketiga pertandingan EPL-nya melawan Burnley di Turf Moor. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, pertandingan akhir pekan melawan Liverpool akan menjadi pusat konsentrasi dari Ole Gunnar Solskjaer pekan ini. Karena itu, di pertandingan melawan Burnley, kemungkinan besar dia akan meminta anak asuhnya untuk tidak memporsir tenaga dan mementingkan kemenangan dengan skor tipis saja. Dan di sini adalah peran dari Edinson Cavani, karena tugas Cavani sejauh ini adalah sebagai elemen kejutan bagi tim lawan. Dia tampaknya akan memastikan tempatnya untuk selamanya
di lini depan United sebagai striker bayangan. Striker veteran itu akan menjadi penentu di pertandingan ini karena kebugarannya adalah yang paling 100% di antara seluruh pemain yang diturunkan di kedua belah tim. Dengan skorsingnya dari 3 pertandingan akan membuat Cavani semakin haus gol dan akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan tempatnya di posisi striker tunggal. Ini juga akan menjadi pemanasan yang ideal untuk pertandingan besar melawan Liverpool di akhir pekan. Dan pastinya Cavani ingin menambah pundi-pundi golnya di Manchester United untuk membuktikan kutukan nomor 7 sudah berakhir. Prediksi pertandingan. Dengan kesempatan untuk memuncaki klasemen sebelum partai menghadapi Liverpool, maka United akan berusaha sekuat tenaga untuk menang di pertandingan ini. Burnley bukanlah tim ecek-ecek dan bukanlah tim yang mudah dikalahkan di kandangnya sendiri, tapi terbukti mereka mempunyai kelemahan di lini belakang, dan inilah yang harus bisa dimanfaatkan oleh Bruno Fernandes untuk memberikan umpan-umpan matang kepada para penyerang United. Di kedua sisi sayap, United lebih unggul dengan kedua pemainnya Marcus Rashford dan Anthony Martial bisa menjadi penerus.